innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya, di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali mempertemukan dan juga mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah dilimpahkan oleh Allah rahmat dan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah panjang umur dalam ketaatan dan keistiqomahan di dalam berbuat kebaikan, dan kita semua mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan segala amaliyah Ramadan, baik puasa dan yang lainnya, Allah terima, dan juga segala dosa dan kesalahan diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yang telah lalu. Faslun, ab'adus salati sab'atun, at-tashahhudul awwalu wa qu'uduhu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, wassalatu ala al-ali fi tashahhudil akhiri, wal qunutu wa qiyamuhu, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Pasal ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah apaan. Jadi kemarin sudah kita bahas apa saja yang menyebabkan kita sunnah sujud sahwi. Jadi sangat erat sekali antara bab ini dan bab sebelumnya. Jadi kalau bab sebelumnya sebab sunnahnya kita sujud sahwi. Nah, salah satu di antara sebab sunnah sujud sahwi itu meninggalkan sebahagian dari sunnah abad. Kan kita tidak tahu, kalau tidak paham sunnah abad itu apa, kayak apa kita hendak sujud sahwi. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti, tahu apa saja sunnah abad, maka nanti bila kita meninggalkan sebahagian dari sunnah abad itu, maka disunnahkan bagi kita untuk sujud sahwi. Jadi sunnah abad itu ada 7. Ya, yang pertama at-tashahhudul awwalu, tasyahud awal, atau kita mungkin lebih kita kenal lagi dengan bahasa tahiyat awal. Tahiyat awal itu ya berikut dengan wa qu'uduhu, dan duduk tahiyat awal. Jadi yang pertama sunnah abad itu ialah tahiyat awal. Tahiyat awal itu batasnya sampai mana? Batasnya sampai kalau untuk tahiyat, ya untuk tahiyat itu sendiri sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tahiyat. Nah kemudian untuk tahiyat awal yang kita baca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Bukan minimal, maksimalnya sampai situ ya. Jadi tahiyat awalnya itu sendiri adalah sunnah abad. Nanti di tahiyat awal itu juga ada sholawat atas Nabi. Nah sholawat atas Nabi itu sunnah abad yang kedua. Kalau ada orang baca tahiyat tanpa baca sholawat, dia juga sunnah sujud sahwi. Sama sekali tidak tahiyat, juga disunahkan sujud sahwi. Jadi meninggalkan secara utuh tahiyat awal, sunnah sujud sahwi.
atau sebahagian dari tahiyat, juga disunnahkan sujud sahwi. Jadi kalau untuk batasan tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baik. Kemudian wa qu'uduhu, dan duduk tahiyat awal. Memangnya bisa orang ninggalkan duduknya tanpa baca tahiyatnya? Tahiyatnya dibaca, duduknya tidak. Kayak gambarannya. Ini kan memang satu rangkaian. Kalau sudah tahiyat pasti duduk. Mungkin enggak orang tahiyat tapi tidak duduk? Kada tergambar di otak kita. Maka dijelaskan oleh ulama, ini misal ada orang baru masuk Islam, ya, menjelang sholat zuhur dia masuk Islam, anggaplah jam 11. Mungkin enggak dia belajar untuk sholat itu bacaan dari mulai Fatihah, yang walaupun yang wajib-wajibnya misalkan, mungkin enggak dia belajar. Pas sampai jam 3 misalkan ada kesempatan 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam. Rasanya tidak memungkinkan. Mungkin wudhu saja belum tentu dia bisa dalam waktu itu. Nah, untuk mereka ini ada kategori nanti orang yang diuzurkan. Artinya kalaupun dia tidak mampu, tidak apa-apa. Dia sudah punya kewajiban untuk sholat. Nanti sholatnya pertama, kewajibannya baca Fatihah bisa gugur. Kalau memang belum bisa, belum pandai baca Fatihah. Jadi caranya kayak apa? Cukup dia berdiri seukuran baca Fatihah, termasuk tahiyat. Nah, jadi tahiyat ketika dia memang tidak hafal, tidak mampu, memang diajarkan, dituntun pun dia belum bisa, orang baru masuk Islam. Ya, sebelum-sebelumnya memang belum pernah belajar. Jadi bagaimana? Duduknya saja, ambil duduknya saja. Maka buat dia duduk tahiyat itu sunnah abad, yang kalau dia tidak duduk, walaupun tidak bisa baca tahiyat, duduk saja. Ternyata dia tidak duduk, maka sunnah bagi yang untuk sujud sahwi. Kita ulang lagi supaya tidak keliru. Ini si fulan belum bisa baca tahiyat. Alasannya memang karena baru masuk Islam. Gugur kewajibannya, tidak apa-apa, tetap sah sholatnya walaupun tahiyat akhir, apalagi tahiyat awal mah hukumnya sunnah. Cuman dia tetap dianjurkan untuk melakukannya karena ini sunnah abad. Nah, tapi tidak memungkinkan waktu dia untuk belajar baca tahiyat ini. Dituntun tidak bisa, ya, diajari belum cukup waktunya untuk bisa baca tahiyat karena udah mepet. Lalu dia sholat, ikut sholat. Anggaplah sholatnya berjamaah, sholat zuhur tadi, sholat rakaat pertama normal seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar dua sujud kedua berdiri. Nah di rakaat kedua, setelah sujud kedua, orang duduk tahiyat, dia belum bisa baca tahiyat. Jadi macam mana untuk dia? Apakah langsung berdiri saja? Tidak. Walaupun dia belum pandai baca tahiyat, cukup dia duduk seukuran orang baca tahiyat, udah disamakan sama seperti baca tahiyat karena uzur. Nah, seandainya dia yang belum bisa baca tahiyat ini ternyata tidak duduk karena dia merasa tahiyat tidak bisa, langsung aja dia berdiri. Tidak apa-apa sebenarnya untuk tahiyat awal, tetap sah sholatnya, tapi sujud sahwi sunnah baginya karena dia dianggap meninggalkan duduk tahiyat. Sebenarnya kalau dia duduk aja seukuran tahiyat udah dapat tahiyatnya, dapat duduknya. Bisa kita paham? Karena tahu ada orang hanya masuk Islam kan, jadi dipaksakan, udah ikuti aja. Nanti baca Fatihah belum bisa, berdiri aja seukuran baca Fatihah. Atau sholat sendiri, mungkin dia kadang sholat sendiri di rumah misalkan, sampaikan demikian. Tapi dalam waktu semasa dia belum bisa, maka dia punya kewajiban untuk proses belajar. Selama belum bisa, tidak apa-apa, terus saja kerjakan. Yang jelas tetap diwajibkan untuk melakukannya. Baik. Nah itu sunnah abad. Jadi sunnah abad yang pertama tahiyat awal, yang kedua duduk di tahiyat awal.
Kemudian yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ini sunnah abad yang berikutnya. Jadi tidak, tahiyat itu tadi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sampai situ tahiyat. Nah, setelah itu baru sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup, jangan ditambah lagi. Ya, karena tidak disunnahkan lagi nambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi sampai kama shallaita. Ini tahiyat awal soalnya, bukan tahiyat akhir. Ya. Jadi untuk tahiyat awal cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bila salawat ini ditinggal, sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah apa? Tahiyat, duduk tahiyat, salawat di tahiyat. Tapi tahiyatnya tahiyat awal. Jadi salawat di tahiyat awal termasuk sunnah apa? Sunnah tahiyat awal membaca salawat atas Nabi. Jadi ukuran tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih kita gabung sedikit. Nanti ketika tahiyat akhir, batas maksimal tahiyat awal sampai salawat atas Nabi itu wajib dibaca di tahiyat akhir. Jadi sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kalau di tahiyat akhir semua wajib. Yang ditinggal salawat atas Nabi di tahiyat akhir. Nah. Kalau di tahiyat awal salawat atas Nabi itu hukumnya sunnah. Di tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Yang sunnah nanti salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajib, wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah. Tambah lagi disempurnakan sunnahnya kamal shallaita. Itu disebutnya salawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah itu sunnah lagi baca doa. Allahumma inni qaddamtu Allah tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil nar, min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa ini bila ditinggalkan makruh. Kalau kita cuma baca tahiyat misalkan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa makruh. Jadi baca doa. Versi doanya macam-macam. Ya. Nah, jadi untuk tahiyat awal batasannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah sampai situ. Tahiyat akhir sampai itu masih wajib. Ya. Mudahan tidak keliru kita nih, bedakan antara tahiyat awal sama tahiyat akhir. Tahiyat awal secara umum sunnah, dah gitu aja. Tertinggal pun semuanya tetap sah sholatnya. Cuman ya sunnah sujud sahwi karena tahiyat awal itu sunnahnya sunnah apaan. Adapun tahiyat akhir jangan ditinggal. Tahiyat akhir ini rukun. Sampai mana wajibnya? Sampai sholawat atas Nabi. Jadi sampai sholawat atas Nabi itu minimal kita baca. Maksimalnya sampai selesai doa. Maksimalnya. Jadi minimalnya kalau tidak baca sholawat atas Nabi di tahiyat akhir maka tahiyatnya tidak sah. Sah tahiyat akhirnya. Kalau kada sah tahiyat akhirnya berarti ada rukun yang tertinggal. Salam sengaja batallah sholatnya. Bisa kita pahami, Pak? Ya, saya boleh. Nah, jadi tahiyat awal sama tahiyat akhir batasnya sampai mana aja. Kayak bakal sembahyang tarawih. Tarawih kan ancap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus tahu kita batasan wajibnya sampai mana. Kalau tarawih kan tidak ada tahiyat awal.
Tidak ada tahiyat awal, udah tahiyat akhir, bila tahiyat berarti tahiyat akhir. Berarti batas minimal yang kita baca salawat atas Nabi. Bila kita baca salawat atas Nabi langsung salam, kada sah tahiyatnya. Itu pun sebenarnya kalau dibaca hanya sebatas salawat atas Nabi, berarti kita tidak membaca salawat atas keluarga Nabi. Kayak apa hukumnya? Sunnah juga sujud sahwi. Karena nanti salawat atas keluarga Nabi di tahiyat akhir itu termasuk sunnah apaan? Nanti kita lihat di sini. Wassalatu 'alal alik fit tasyahhudil akhir. Tertinggal pula baca doa makruh. Nah, jadi maksimalnya ya ada sebenarnya aqallut tahiyyah, paling sedikitnya tahiyat. Ya kalau mepet-mepet bisa dibaca. Tahiyat itu paling sedikitnya lafadznya begini. Saya ngajarkan ini bukan berarti harus dipakai yang ini. Ya, ini yang handapnya. Aku aja yang handap tuh aja Ustaz aja. Nah, maka kita wanti-wanti dulu sebelum disampaikan. Ya, ini bukan anjuran untuk baca yang inilah. Ini yang handapnya versi pendeknya baca tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Nah, kan banyak tuh buang sudah. At-tahiyyat al-mubarakatu salawatu thayyibatu, 3 kalimat terbuang. Jadi boleh langsung at-tahiyyatu lillah. Habis itu salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu salawat. Jadi pembukaan tahiyatnya yang pendek. Ya. Jadi husnuzon aja. Kalau yang ancap tuh mungkin baca yang ini. Ya, yang ancap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Jelas balik at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Habis itu lanjutannya sama seperti biasa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Jadi sunnah abad yang ketiga, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahiyat awal. Sunnah abad yang keempat, wassalatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir. Nah, salawat atas Nabi di tahiyat, salawat atas keluarga Nabi, bukan atas Nabi, atas keluarga Nabi. Kalau atas Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini wa ala alinya tuh. Ini juga sunnah abad. Kalau ditinggal, makanya kalau kita tahiyat akhir cuman sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu sunnah sujud sahwi sebenarnya. Jadi kalau kita sholat cepat misalkan sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salam, itu banyak yang tertinggal. Sholat atas keluarga Nabi tinggal, tambah lagi tidak sujud sahwi misalkan, tinggal lagi. Ya. Jadi disunnahkan untuk sujud sahwi kalau tertinggal salawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian yang kelima dan yang keenam, wal kunutu, kunut. Doa kunut sunnah abad. Jadi kalau ditinggalkan ya sunnah sujud sahwi. Wa qiyamuhu, berdiri di waktu kunut sama juga sunnah abad. Nah, kalau kunut nazilah bagaimana? Kalau kunut nazilah, ini yang dimaksud kunut subuh. Kunut nazilah itu adalah kunut yang dibaca ketika ada seseorang yang ditimpa musibah, baik dirinya atau keluarganya. Secara umum saudara-saudarinya yang seiman seagama, walaupun bukan di negaranya. Makanya waktu rame kemarin ya,
saudara-saudari kita yang di Palestina itu diserang, ya, banyak masyarakat di Indonesia ini yang ketika sholat itu baca kunut, namanya kunut nazilah. Kapan ini disunnahkan? Kunut nazilah ini di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i disunnahkan di setiap sholat fardu. Jadi sholat fardu apa aja sunnah pakai kunut. Kalau di tarim biasanya asar sama isya, karena itu mungkin waktunya agak panjang. Sebenarnya kalau mau baca habis di sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar sunnah. Kalau guru kami almarhum Habib Salim Syatiri itu beliau baca kunut nazilah juga di sholat subuh. Jadi doa kunut yang Allahumma hdina sampai habis, nanti ditutup akhirnya itu dengan kunut nazilah. Ya, tutup dengan kunut nazilah. Nah, jadi kalau misalkan ada yang baca kunut di sholat zuhur, itu bukan penggabungan antara qadaan subuh dengan sembahyang zuhur. Kalau ayeuna kan aja zuhur berkunut, berarti jangan-jangan imamnya di sembahyang subuh, kada sembahyang subuh tadi digabungkannya. Itu namanya kunut nazilah. Nah, jadi disunnahkan untuk kunut nazilah ini tidak mesti hanya orang yang bersangkutan yang dapat musibah yang baca kunut tuh, walaupun orang lain niatkan untuk mendoakan saudara-saudarinya. Makanya kalau di tarim itu setiap hari, pokoknya asar, isya itu pakai kunut. Belawasan sudah bukan hanya pas gencarnya saudara-saudara kita di Palestina kemarin, bukan. Setiap waktu, maksudnya setiap hari mau ada musibah di Palestina. Yang jelas mendoakan secara umum setiap waktu itu, setiap hari itu ada aja saudara-saudari kita dapat musibah, kan? Entah di mana, Allah alam, niatkan aja untuk mereka. Ya, niatkan aja untuk mereka. Ya, kalau kita di sini masih ada waktu-waktu tertentu, ya, semacam kayak gencar kemarin tuh, musibah besar, ya. Kalau di sana tidak nunggu berita yang seperti itu mereka baca, dapat kita pahala sunnahnya, doakan saudara-saudari kita. Jadi niatnya untuk itu aja. Itu namanya kunut nazilah. Nah, kalau ditinggal kunut nazilah ini, kalau kunut nazilah tidak termasuk daripada rangkaian sunnah abad. Jadi kalau ditinggal tidak baca kunut nazilah, walaupun orang-orang lain baca kunut nazilah, misalnya kita tidak baca kunut nazilah, ya tidak apa-apa, tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya, tidak disunnahkan sujud sahwi. Jadi untuk kunut nazilah itu sendiri seluruh sholat fardu disunnahkan, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, kada sunnah pakai kunut nazilah. Di mazhab kita Imam Syafi'i, wallahu alam kalau mazhab yang lain. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i tidak disunnahkan baca baca kunut di sholat sunnah, kunut nazilah, hanya di sholat fardu saja. Nah, untuk kunut itu ada doa kunut minimal. Kalau yang dianjurkan sempurnanya seperti mana yang kita baca di setiap sholat subuh, Allahumma hdini, kalau sendiri Allahumma hdina rame-rame. Fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalla sampai habis. Ada doa kunut itu minimalnya. Wa yahsulul kunutu bi ayyi du'ain wassana. Doa kunut itu bisa didapat, artinya dapat kesunahan baca doa kunut pakai doa apa saja, yang penting tergabung ya antara doa dan pujian, permohonan, permintaan dan pujian kepada Allah. Maka dicontohkan oleh ulama seperti ini, contoh aja, boleh aja yang lain tinggal dikiaskan. Yang penting ada doa, ada pujian. Allahumma ghfirli, itu doa tuh, ya Allah ampunilah dosaku, artinya itu doa. Mana pujiannya? Ya Ghaffar, wahai zat yang maha mengampuni. Selesai. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Cuman jangan dibuat di masjid atau di surau lah, bahaya ya.
Ya sesekali ini imam masjid atau di surau. Allahumma ighfir li ghafar sallallahu alaihi Muhammad wa alihi alhamdulillah Allahu akbar. Maha mulun kena cari. Ya, takut orang imamnya ada aja di pengajian malam Jumat. Nah ya, kalau nggak ada tanggung jawab lah. Ya, ini ilmunya aja, bukan berarti setiap ilmu yang kita kaji, yang kita ketahui ilmunya harus dipraktikkan. Model macam ini kan kada sempurna. Ya kalau kita bisa ya maksimalkan Allahumma hdina fiman hadait, atau kalau sendiri Allahumma hdini. Jadi untuk doa kunut itu minimalnya baca ada doa, ada pujian. Allahumma ighfirli ghafar, Allahumma arhamni ya Rahman. Ya Allah rahmati aku wahai Zat yang maha merahmati. Kasihi aku wahai Zat yang maha mengasihi. Allahumma arhamni ya Rahman. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya terakhir daripada sunnah ab'ad, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya di dalam kunut. Jadi kalau kunut harus baca salawat, walaupun tadi yang pendek tadi itu Allahumma ighfir li ghafar sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Jadi kalau tidak baca salawat atas Nabi dan keluarga dan sahabatnya, maka tertinggal berarti sunnah ab'ad, maka sunnah sujud sahwi. Misalkan dia cuma baca ya Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait sampai habis, ya fa innaka taqdi wa la yuhliku wa la ya'zu Allahumma wa la ya'zu. Ingat lagi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ingat lagi jadinya. Ya pokoknya sampai selesai. Akhirnya kan ada penutup tuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu kalau tidak dibaca sholawatnya atau baca kunut yang pendek tadi, ya maka tertinggal sunnah ab'ad. Tertinggal sunnah ab'ad dan disunahkan nanti sebelum salam baca sujud sahwi. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la ya'izzu man 'alaik. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai situ ya. Kemudian dia langsung sujud, turun untuk sujud. Berarti tertinggalkan sholawat, tidak dibaca sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah sujud sahwi karena meninggalkan satu daripada sunnah ab'ad. Dia sudah baca kunut sebenarnya tapi tidak baca sholawat di dalam kunut, maka sunnah baginya untuk sujud sahwi. Kemudian di dalam kunut ada beberapa kesunahan. Yang pertama, tidak disunnahkan mengusap wajah. Jadi kalau berdoa di dalam sholat secara umumnya, kalau doa di dalam sholat tidak sunnah mengusap wajah. Ya udah selesai, lepaskan aja lagi. Ya. Kemudian beda halnya kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat sunnah mengusap wajah. Sunnah mengusap wajah. Apa alasan ulama mengatakan kalau di dalam sholat itu tidak disunnahkan setelah baca doa kunut untuk mengusap wajah? Karena tidak ada dalil hadis yang menyebutkan kesunahan demikian. Beda halnya dengan di luar sholat. Kalau di luar sholat ada kesunahan, ada hadis yang menyebutkan bahwa disunnahkan setelah selesai membaca doa untuk mengusapkan wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa amma masul ghairil wajhi kasadri. Adapun kalau berdoa secara umum baik setelah kunut, artinya doa di dalam sholat atau di luar sholat, tidak disunnahkan mengusap selain wajah. Jadi yang disunnahkan habis baca doa itu cuma mengusap wajah dengan kedua telapak tangan, tidak yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengusap dada misalkan, ya, atau mengusap kepala.
atau ke sini kan misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sunnahnya cuman mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kalau ada yang mengusap selain wajah dihukumi makruh setelah baca doa. Ulama kita mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena kitab ini ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada seseorang yang bermazhabkan Imam Syafi'i khususnya, setelah baca doa dia mengusap selain wajah dihukumi makruh menurut sebahagian atau sekelompok ulama yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Allahu a'lam kalau mazhab yang lain. Kalau mazhab kita cuman sunnahnya usap wajah. Baik. Kemudian merenggangkan tangan antara tangan kiri dan kanan. Sunnahnya ketika doa kunut. Jadi bukan begini. Ketika kunut lah, kalau kita doa setelah sholat, nah begini dirapatkan. Kalau waktu kunut direnggangkan. Tujuannya supaya pandangan kita bisa fokus tetap ke tempat sujud. Ya kalau kita baca doa kunut gini, ya telapak tangannya ke atas, sunnahnya. Lianna qiblatad du'a as-sama. Kenapa telapak tangan harus ke atas? Secara umum, bukan kunut saja. Secara umum ketika kita berdoa, telapak tangan menghadap ke atas langit karena kiblatnya doa itu adalah langit. Jadi kiblatnya doa adalah langit. Wal asabi ila jihatis sama fi du'a inda talabi tahsilil khair wa fi sana wa inda talabi raf'i syarr fayaqlibuhuma. Tapi kalau misalkan kita minta, ini umumnya kalau kita berdoa tapi minta diangkat daripada musibah atau bala, dibalik. Jadi kalau kayak ini tuh minta yang baik-baik aja. Ya Allah hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, musibah. Gini tangannya. Ya. Ini yang nadah terus. Ya, kalau kayak ini kan minta. Ya. Kalau gini isyarat menolak. Minta tolak bala. Orang kalau doa tolak bala tuh gini tangannya. Ya. Nanti inda so'alir rahmat ketika mengharapkan rahmat dari Allah, ini balik pulang. Kemudian selesai daripada bab sunnah apaan. Kita masuk ke bab yang berikutnya, perkara yang membatalkan sholat. Jadi setelah kita tahu apa saja yang disunnah, pertama rukun dulu, syarat ya. Syarat sah sholat sudah kita bahas. Rukun sholat sudah, sunnahnya sudah, makruhnya ada sebagian. Sekarang yang membatalkan, karena ini termasuk poin yang penting di dalam sholat. Ya kalau cuman kita tahu rukunnya, tidak tahu yang membatalkan, bahaya juga. Ya, yang jangan sembahyang kita batal, ada sah jadinya. Syarat sahnya kita penuhi, rukun sudah kita penuhi, sunnah kita lakukan, tapi yang membatalkan kita tidak paham, kan bisa fatal juga. Ya, dengan sebab perkara-perkara ini. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bi arba'asyarata khaslatan, ada 14 macam yang bisa membatalkan sholat kita. Jadi kalau kita lanjutkan pun tidak sah tetap, ya tidak dianggap, ya kewajiban kita tidak gugur sebab sholat kita batal. Kalau masalah sholat kita diterima atau berpahala atau tidak, itu sebenarnya bukan urusan kita. Maka ulama-ulama fikih, beliau memberikan sebuah faedah. Kaidahnya gini, nahnu nahkumu, pernyataan dari ulama-ulama fikih, nahnu nahkumu bil zawahiri wallahu yatawalla bis sarairi. Kata mereka, kami hanya bisa menghukumi ibadah secara zahirnya. Misalkan kayak puasa kemarin,
Kalau dalam ilmu fikih bisa tahu tuh puasamu ini sah apa tidak. Sama seperti sholat. Oh, kalau mau sholat begini sah. Oh, kalau yang begini tidak sah nih sholatnya. Berpahala apa enggak? Wallahu yatawalla bis-sarair. Nah, itu ulama fikih udah angkat tangan, lepas tangan sudah. Urusan Allah untuk yang hal-hal yang semacam itu. Berpahala kah adakah itu bukan urusan ulama fikih lagi. Jadi kalau kita kaji ilmu fikihnya, tahu kita ibadah kita ini sah apa enggak. Tapi kalau untuk urusan pahala berpahala apa enggak, nah itu kadang-kadang dikaji dalam ilmu fikih. Maka kata ulama fikih, wallahu yatawalla bis-sarair. Allah yang ngurus masalah urusan sir rahasia-rahasia seperti itu urusan Allah sudah, bukan urusan kita lagi. Kami kata mereka hanya ngurusi tentang zahirnya saja. Maka disebutlah ilmu fikih ini kan ilmu syariat. Nanti kalau sudah bersyariat baru dapat samrahnya. Samrah daripada syariat itu, buahnya syariat itu adalah hakikat. Nah, kalau udah hakikatnya udah dapat buahnya sudah. Ya, kalau sudah ke sini, itu udah nyaman sudah. Mereka ya memperbanyak ibadahnya itu supaya nanti dapat samrah buah. Tentu sebelum mendapatkan buah, ya, jadi diperbaiki dulu syariatnya. Setelah syariatnya sudah bagus, dipupuk syaratnya, rukunnya, semuanya sudah lengkap, baru timbul nanti buah. Jangan langsung kita ke hakikatnya. Jadi syariatnya ya nanti baru dapat hakikatnya. Jadi itu kaidah dari ilmu fikihnya. Mereka para ulama fikih menyebutkan kami hanya ngurusi yang zahir. Setelah zahir ya dah dilepas. Masalah sir rahasia itu dah urusan Allah. Jadi 14 perkara ini yang bisa merusak, batal sholat kita, bukan hanya sekedar tidak sempurna tapi batal, tidak sah ya. Kalau disebutkan tidak sah ya kira-kira mun kada sah berpahala lagi, kira lagi orang gawiannya aja kada sah ya. Tapi kalau pekerjaannya sah, ada harapan diterima ya. Masalah diterima atau tidaknya udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pastikan dulu ibadah kita nih sah. Ada orang haji nih bentar lagi kan masuk bulan haji. Ya, orang melaksanakan ibadah haji. Pastikan dulu ibadah hajinya sah, ibadah umrohnya sah. Maka ada harapan hajinya mabrur, umrohnya makbulah, diterima. Tapi kalau hajinya aja kada sah, misalkan nih, kayak Anda mengharapkan haji mabrur, hajinya aja kada sah. Maka harus dikaji ilmunya. Apa yang bisa merusak, yang bisa membatalkan ibadah haji kita, ibadah umroh kita, apa rukunnya, apa syarat sahnya, dan seterusnya. Nah, kita fokusnya ke salat. Yang pertama, 14 perkara yang merusak daripada salat kita alias membatalkan. Yang pertama bil hadas. Adanya hadas. Hadas ini mencakup hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau hadas kecil saja bisa membatalkan sholat, apalagi hadas besar. Jadi ketika munculnya hadas di pertengahan sholat batal. Tapi kalau berhadas sebelum sholat, kada batal sholatnya. Tapi ini mahal biu nih. Ada orang selesai wudhu dia sholat, kentut di pertengahan sholat, berarti sholatnya yang satu tidak wudhu langsung sholat, batal sholatnya? Enggak. Apa yang dibatalkan orang dari awal kada sah sembahyangnya? Mana mau batal? Sama ada gini, ada santri ketika ditanya, ya alhamdulillah ya pernah hafal dulu, cuma kedingat lagi, ya lupa hafalannya. Yang sikongnya alhamdulillah ya, aku ini kada suah kada ingat ya, tidak pernah lupa. Kenapa? Memang tidak hafal, kayak pada lupa. Sama udah kayak tadi, ada orang salatnya batal, berarti sah dari awal, pertengahan kah mungkin tadi penghujung ya. Yang satunya lagi tidak batal tapi tidak sah ya, memang dari awal dia tidak sah. Nah, jadi ketika ada seseorang berhadas, bila terjadi di pertengahan atau bahkan sudah di penghujung, tinggal mengucap
kentut, batal sholatnya, ya, tidak lagi bisa diteruskan. Pendapat yang mu'tamad mengatakan bila keluar angin atau mimisan enggak, ya, atau misalkan keluar najis seperti air kencing, tidak tahan lagi nahan, keluar air kencing, maka batal sholatnya. Setelah batal sholatnya, maka wajib dia berwudu. Berwudu diulang. Ini pendapat yang mu'tamad. Ada sebahagian, tapi ini pendapatnya lemah. Kalau yang lemah ini jangan diikuti. Pendapatnya lemah, kada kuat artinya. Bila mana ada seseorang berhadas di pertengahan sholat, misalkan kentut, ya, di rakaat kedua setelah tahiyat awal, pas berdiri kentut. Pas sudah berdiri, berarti di rakaat ketiga dan nih, selesai rakaat kedua setelah tahiyat dia berdiri, ya kentut. Dia wudu, masuk ke dalam sholat lagi, lanjutkan rakaat ketiga. Ini kaulnya dhaif, yang diobati yang nih, ya, bukan kentut 2 rakaat dari sembahyang zuhur. Sudah tadi 2 rakaatnya aja. Nah, ada memang sebagian ulama, tapi lemah pendapatnya. Ibaratnya hanya beberapa ulama saja yang menyatakan boleh. Tapi kadang-kadang kita ikuti ini kalau pendapat lemah. Ya, jangan diikuti kalau pendapatnya lemah. Jadi pendapat yang kuatnya bagaimana? Bila batal, ya udah, kembali bersuci, ulang dari awal. Walaupun sudah di tahiyat akhir batal, mau nggak mau harus ulang. Bahkan waktunya sudah mepet, nggak bisa. Yang namanya sholat yang batal harus diulang lagi dari awal, batal sudah. Jadi bil hadas. Nah, kalau terjadi hal misalkan ada orang yang memang lupa bersuci, berarti kan dia punya hadas. Anggaplah hadas kecil, lupa wudu, sebelum sembahyang tuh kada wudu. Dengan lagi wudu, wudunya udah batal. Dia yakin wudunya itu batal. Sebelum dia bersuci, dia sholat, tapi lupa sholatnya. Apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya tetap tidak sah, walaupun tidak ingat. Kapan dia sadarnya? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dah berzikir, ya, baca wirid, Allahumma antas salam minkas salam ilaika, baru ingat, astagfirullahaladzim, aku tadi kada wudu. Ya udah, ulang sholatnya. Mau tidak mau harus diulang. Jadi kalau misalkan lupa bahwa dia berhadas, sadarnya setelah selesai sholat, maka diulang. Kalau sadarnya di pertengahan sholat, jangan dilanjutkan, haram, dosa. Maka hati-hati, tanggung udah 2 rakaat deh, lanjutkan aja lah. Teringat wudu. Nah, cuman gini, kalau ada orang yang lupa wudu, kemudian dia sholat, sadar setelah sholat, sholatnya tadi dihukumi tetap tidak sah, tapi dah dapat pahala. Pahalanya bukan pahala sholat, tapi qasdun lil ibadah, ada niat untuk melaksanakan ibadah, itu udah dinilai pahala. Tapi habis itu tetap aja wudu, sholat. Beda gini, ada orang tahu, dia sadar dia ini belum bersuci, belum wudu, orang komat, udah komat, ya, dia sadar dia belum wudu, rasa kada nyaman yuan ke kawanan, biasanya memang ada penyembayang bang juga. Ya, rasa kada nyaman dia 4 tahun sembahyang, padahal kada wudu sengaja, haram, bukan berpahala. Kelakuannya itu bukan berpahala karena dianggap adalah bin ibadah, main-main dengan ibadah. Tidak boleh main dengan ibadah. Ya, sadarnya kada wudu, ya, kemudian merasa kada nyaman, tadi merasa kada nyamannya bukan sama Allah, ya, kada nyaman kawan, kada nyaman pulang, ya. Apalagi itu memintuha misalkan, biasanya memang kada penyembayang. Ya, itu ya, salat sembahyang nantuhannya sembahyang, padahal menabung wudu, ya, berdosa, ya, haram hukumnya. Jadi kalau sengaja berdosa, kalau kada sengaja kada berdosa, cuman dua-duanya tetap tidak sah. Bedanya yang kada sengaja dapat pahala niat ibadah, kalau yang sengaja tadi dapat dosa karena dianggap main-main dengan ibadah. Jadi itu yang pertama.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fi salati falyansrif wal yatawadda wal yu'id salatahu." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila buang angin salah seorang di antara kalian di dalam salat, maka hendaklah berwudu. Berarti batal kalau suruh wudu tuh. Wal yu'id salatahu, kemudian ulang sembahyangnya. Cuman di dalam riwayat lain, ini kalau terjadi hal-hal yang bikin kita was-was. Kadang was-was ini, ya was-was ini kan minasyaitan, memang gangguan dari setan. Yang paling gampang dimasuki tanpa ada beban, setan itu paling gampang godai orang yang ada ilmunya. Itu paling gampang digoda oleh setan. Dan bahkan disebutkan oleh ulama, ketika setan masuk kepadanya tanpa ada beban apa-apa. Karena yang datang udah paham juga. Ya. Apa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza wajada ahadukum fi salatihi syai'an fala yansarifu hatta yajida rihan aw yasma'a sautan, rawahul Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila merasa salah seorang di antara kalian di dalam salatnya sesuatu, misalkan merasa kayak kentut, merasa kayak kencing, kayak keluar air kencing, kayaknya itu kan baru rasa kentut, kayaknya kentut nih. Kata Nabi, jangan dibatalkan sholatnya, lanjutkan. Kalau cuma merasa, kecuali kalau kita memang sengaja mengeluarkan, ya itu ada kayaknya lagi, jelas bukan penting itu tuh. Mau sengaja kita apa tuh ngejan, mengeluarkan sengaja, nah itu udah tidak ada lagi kemungkinan. Ini tidak disengaja, cuman rasanya kayak kentut. Kata Rasulullah, fala yansarif, maka jangan dibatalkan. Terus hatta yajidarihan, sampai engkau betul-betul mencium adanya aroma yang tidak sedap. Karena kan bau kentut ini kan khas. Bawa kemana aja, siapa kentut nih? Padahal ada deminya. Mau tahu kita baunya? Ya, bisa membedakan Pak antara bau durian bau kentut Pak? Bisa kan? Bau durian bau kentut jelas saya bisa. Ini bau-bau yang lain, mohon maaf, misalkan bau kotoran ayam sama bau kentut, tahu nggak kita bedanya? Tahu. Siapa nih yang kentut di sini nih? Ayo ngaku. Ya. Bahkan peristiwa ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Nabi Rasulullah lagi ngajak sahabat-sahabatnya makan. Ya, cuman di sini tidak disebutkan apakah ada bunyinya apa tidak. Jadi salah seorang di antara sahabat yang makan sama Rasulullah ini ada yang buang angin. Kebetulan pada waktu itu makannya daging unta. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang merasa makan daging unta, wudu. Siapa yang merasa makan daging unta tadi wudu. Sebenarnya makan, maka wudulah semuanya. Dari peristiwa ini ada dua pendapat ulama. Satu, setelah makan daging unta sunnah wudu. Pendapat kedua, setelah makan daging unta wajib wudu karena wudunya batal kalau makan daging unta. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i yang mu'tamad sunnah. Jadi kalau misalkan nanti suatu waktu bapak-bapak atau ibu-ibu ya mendengar ada penjelasan bis makan daging unta batal wudunya, berarti ikut pendapat yang mengatakan batal. Kalau di kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi bis makan daging. Apa tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu kadang membuat orang tuh malu. Coba suruh angkat tangan. Siapa yang kentut tidak angkat tangan? Itu aja yang suruh wudu. Malu. Ya. Jadi yang merasa makan daging unta karena semuanya makan daging unta wudu. Jadi kan ada ketahuan. Ada tujuannya tuh yang buang angin itu tadi maksudnya. Ya karena di antara mereka yang makan daging unta tadi ada yang kentut. Namun kita mencari siapa tadi nih? Lah. Inilah. Ya, sumpah kawan. Ya. Itulah akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata Rasulullah, kalau belum mencium aroma yang tidak sedap, udah lanjutkan aja sholatnya. Au yasma'u sautan, atau sampai mendengar betul ada suara. Kalau enggak jangan dibatalkan. Kalau cuma rasa kayak kentut, kayaknya kayak ada yang lewat, mohon maaf, di
kemaluan kita, kayak ada angin keluar, ya udah lanjutkan aja, nggak apa-apa. Itu permainan syaitan. Riwayat yang kedua yang lebih jelas lagi, riwayatnya Imam Ahmad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitana la yati ahadakum fi salati fayakhudha sya'ratan min duburi fayamuddaha fayara annahu ahdatsa fala yansarifu hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian ketika kalian sholat. Fayakhudha sya'ratan min duburiha, maka dia akan menarik, mohon maaf, bulu kemaluannya. Setan tuh tariknya bulu kemaluan kita lagi sholat. Fayamuddaha fayara annahu ahdas, maka orang yang sholat ini merasa kentut, kayak ada air kencing keluar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala yansarif, jangan dibatalkan sholatnya. Artinya jangan berpaling, itu jangan batalkan sholatnya, lanjutkan aja sholatnya. Kalau cuma rasa kentut, tidak usah dibatalkan. Hatta yajidarihan au yasma'u sautan au yajidarihan, sampai kamu mendengar ada suara atau mencium ada bau. Kalau enggak, lanjutkan aja sholatnya. Itu kalau misalkan ada yang was-was, kadang-kadang habis wudhu baru 2 langkah ya buang angin, padahal mana bang ada, nggak dengar suara, nggak cium bau, lanjutkan aja, biarkan aja. Itu was-was. Kalau diikuti wudhu yang berikutnya nanti gitu lagi dan seterusnya. Jadi was-was itu bila diikuti tidak bakal hilang. Jadi cara menghilangkan was-was itu harus dilawan. Kayak apa bisa melawan kalau tidak ada ilmunya? Maka kata ulama, yang paling mudah dimasuki oleh setan daripada was-was itu yang jahil, tidak ngerti sama sekali. Nah ini paling gampang, karena setan tidak ada beban, kata Syekh Muhammad Syatah. Tidak ada beban setan untuk memasuki dan menggoda orang tersebut. Karena yang kedengaran lagi mentafsirkan, udah perasaannya kentut, ya udah wudu lagi. Maka selesai orang sembahyang, ini masih di wuduan. 5 kali dah wudu, basah bajunya, asal berjalan lewat dari tempat wudu, berbalik lagi, ngapa balik lagi? Ya, padahal bukan lagi kembung, ya perasaannya aja, karena diikutinya terus. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Kemudian, nah itu yang pertama. Jadi yang pertama daripada hal yang bisa menyebabkan wudu kita batal, sholat kita batal adalah dengan terjadinya hadas di pertengahan sholat. Wasani ubiquin najasati lam turqahalan min ghairi hamlin. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kajian yang akan datang, masih menjelaskan tentang perkara yang membatalkan sholat. Nah inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita niatkan dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita seberataan hadir pada malam hari ini, atau yang sudah niat hadir tapi berhalangan untuk hadir, diberikan oleh Allah senantiasa kemudahan di dalam urusan dunia dan akhirat kita, digampangkan dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Allah berikan kepada kita seberataan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak dihisab di akhirat, dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur di dalam ketaatan dan keistiqomahan ibadah kepada Allah, dan kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa
Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.